Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ijtihad dan dinamis hukum Islam. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian ijtihad, yang kedua lapangan ijtihad, yang ketiga hukum ijtihad, dan yang keempat fungsi ijtihad terhadap dinamisasi hukum Islam. Sebelum masuk materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Febrian Hakiki dengan NIM 403191010020 dari semester 6. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian ijtihad. Ijtihad dari segi kebahasaan, kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yaitu jahada yang berarti upaya yang sungguh-sungguh. Pengertian ijtihad menurut istilah berarti menggunakan seluruh potensi nalar secara maksimal dan optimal untuk menginstibat suatu hukum agama yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok ulama yang memenuhi persyaratan tertentu pada waktu tertentu untuk merumuskan kepastian hukum mengenai suatu perkara yang tidak ada status hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah dengan tetap berpedoman pada 2 sumber utama. Dengan demikian, ijtihad bukan berarti penalaran bebas dalam menggali hukum suatu peristiwa yang dilakukan oleh mujtahid, orang yang berijtihad, melainkan tetap bersandar pada Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad yang digunakan ulama untuk memutuskan suatu hukum ada 2, yaitu ijma dan qiyas. Ijma artinya konsensus atau kesepakatan. Menurut ahli usul fikih adalah kesepakatan para imam mujtahid di kalangan umat Islam tentang hukum Islam pada suatu masa pasca Rasulullah SAW wafat. Sedangkan qiyas secara etimologi berarti ukuran, membandingkan, menyamakan sesuatu dengan yang lain. Arti terminologinya menyamakan sesuatu yang tidak disebut oleh nas dengan sesuatu yang disebutkan oleh nas. Dengan kata lain, qiyas merupakan proses ijtihad, dedikasi atau menarik kesimpulan dari nas dengan jalan analogi. Lapangan ijtihad. Lapangan atau wilayah ijtihad atau majal al-ijtihad adalah masalah-masalah yang diperbolehkan penetapan hukumnya dengan cara ijtihad. Istilah teknis yang terdapat dalam ilmu usul fikih adalah al-mujtahid fih menurut Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Lapangan ijtihad adalah setiap hukum syara yang tidak memiliki dalil qat'i. Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa lapangan ijtihad itu ada 2, yaitu pertama, sesuatu yang tidak dijelaskan sama sekali oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Kedua, sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil zanni kit sudut wa al-dalulah atar salah satunya. Hukum ijtihad. Ulama berpendapat jika seorang muslim dihadapkan kepada suatu peristiwa atau ditanya tentang suatu masalah yang berkaitan dengan syara, maka hukum ijtihad bagi orang itu bisa wajib, ain, kifayah, sunat, haram, bergantung pada kapasitas orang tersebut. Yang pertama, bagi orang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang diminta fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi dan ia khawatir peristiwa itu akan hilang begitu saja tanpa kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami peristiwa yang tidak jelas hukumnya dalam nas, maka hukum ijtihad menjadi wajib ain. Yang kedua, bagi seorang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang diminta fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi tetapi ia mengkhawatirkan peristiwa itu lenyap dan selain dia masih ada mujtahid lainnya, maka hukum mujtahid menjadi wajib kifayah. Artinya jika mujtahid tidak melakukan ijtihad pada kasus dia berdosa. Yang ketiga, hukum berijtihad menjadi suatu jika dilakukan atas persoalan-persoalan tidak atau belum terjadi. Yang keempat, hukum ijtihad menjadi haram dilakukan atas peristiwa-peristiwa yang sudah jelas hukumnya secara qat'i baik dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah, atau ijtihad atas peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan secara ijma. Fungsi ijtihad terhadap dinamisasi hukum Islam.
Ijtihad akan selalu berkembang. Perkembangan itu berkaitan dengan perbuatan manusia yang selalu berubah-ubah. Ijtihad perlu dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat dari masa ke masa. Karena Islam dan umat Islam berkembang dari zaman ke zaman sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam masyarakat itu senantiasa muncul masalah-masalah yang perlu dipecahkan. Dengan ijtihad, hukum Islam dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan Islam di setiap zaman. Adapun urgensi ijtihad dalam perkembangan dan dinamisasi hukum Islam menurut Muhaimin adalah sebagai berikut. Yang pertama, ar-rujuk atau al-aidah. Al-iyadah, mengembalikan ajaran Islam kepada sumber pokoknya dari segala interpretasi yang tidak relevan. Yang kedua, al-ihya, menghidupkan kembali bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam sehingga mampu menghadapi tantangan zaman. Yang ketiga, al-inabah, pembenahan, yakni membenahi ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman, keadaan, dan tempat yang dihadapi. Baiklah, itu saja mungkin dari saya tentang ijtihad dan dinamis hukum Islam. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.